Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, teman-teman. Andre tunggal berulah lagi, emang nakal ini anak, emang nakal banget. Oke, mari kita saksikan fitnahan dia untuk Ustadz Kainama. Kira-kira bakal fitnah apa? Oke, mari kita saksikan. Itu terharu boleh. Anda itu mengidolakan Muhammad, silahkan, karena Anda Muslim. Tetapi masalahnya adalah dalam hal ini Kainama bahkan melencengkan makna penjelasan sang penulis. Kainama bahkan melencengkan, yang pertama, ini bukan ayat kitab suci. Yang kedua, bahkan tafsirannya pun dilencengkan, disunat-sunat sama Kainama. Di manakah integritasmu, Kainama? Di manakah integritasmu yang katanya lulusan S3 Haifa? Nah, lu ketahuan ya bohongin orang ya. Nah, lu ketahuan ya bohongin orang ya. Tolong ada yang kenal Abdur, tolong di forward ini ya. Di forward. Jadi ada nama Muhammad kah di dalam kitab Genesis? Sebenarnya saya mau tunjukkan kepada Anda dua kemungkinan yang menjelaskan tentang fenomena ini. Tolong ikutin teman-teman ya. Yang pertama, kemungkinan pertama adalah Kainama ini bertujuan untuk mengelabui Abdur dan kawan-kawan. Ya, jadi maksudnya Abdur dan kawan-kawan ini ya muslim-muslim yang lain, yang lugu, yang awam, yang sebenarnya tidak punya dasar kekristenan, tapi disikat habis, dilibas habis lah sama Kainama. Nah, itu tujuan, itu kemungkinan pertama. Sekali lagi ini kemungkinan ya, saya belum bilang bahwa ini kesimpulannya. Kemungkinan kedua adalah Kainama itu terlalu jenius, sehingga dia tidak bisa bedakan antara Bible dan komentari. Saking jeniusnya, dia pokoknya isinya ya kayak biasa, kalau nggak panas sama Donditan, ya tetap panas sama Ustadz Kainama. Kalau nggak panasnya sama siapa itu? Mu'alaf itu. Bukan Munim Siri, siapa? Satu lagi teman-teman, kalian pasti kenal. Ustadz apa namanya? Saya lupa namanya. Yang beliau sering bahas, yang ahli filologi itu siapa namanya? Saya lupa. Nanti kalau saya ingat ya, teman-teman. Saya lagi lupa. Lanjut aja. Itu menyunat, memotong-motong apa yang menjadi argumen dari Elia atau tafsiran dari Rabi Elia ben Moseh tadi. Sehingga saya itu memberikan kemungkinannya. Sekali lagi, kemungkinan pertama adalah Kainama itu seorang yang menipu muslim-muslim yang lugu. Oke, Kainama itu adalah penipu muslim yang lugu. Pokoknya intinya panas terus nih anak. Kalau nggak sama Kainama pasti panas sama Kodunditan. Yang kedua, Kainama itu adalah lulusan S3 Haifa yang tidak bisa membedakan mana naskah Bible dan mana komentari. Nah, tolong teman-teman coba berikan penjelasan kepada saya. Menurut Anda, nomor 1 atau nomor 2 kah yang menjelaskan Kainama? Apakah dia adalah satu, seorang penipu yang suka menipu muslim yang lugu? Atau yang kedua, dia itu lulusan S3 yang tidak bisa membedakan mana naskah Bible dan mana komentari? Ya, silakan teman-teman berikan penjelasannya atau berikan pilihan Anda. Silakan tuliskan nomor 1 atau nomor 2 ya. Wah, udah nih ya. Udah ada yang bilang dua-duanya ya. Yang kedua, 1, dua-duanya. Dua-duanya 1 dan 2. Dua-duanya. Pilih 1 lah, kasihan, ya ampun, masa dua-duanya parah. Ya. 1, nomor 1, pilihan 3, botol sekali. Waduh. Teganya kau bro, teganya, nanti dibilang ad hominem loh. Ya teman-teman, seperti biasa kita izinkan dia bahagia di segmen awal. Biarlah dia bahagia dulu ya. Karena bentar lagi bakal kita serang lambungnya teman-teman ya. Kita ketuntin kepalanya ya guys ya. Itu yang paling penting ya dari hal-hal yang akan kita lakukan. Yang paling penting kayaknya kita kasih hadiah dulu deh sebelum kita jawab ya. Seperti biasa penyambutan ya guys ya. Kita sambut dulu dengan hal-hal yang menarik. Oke, bagus bang. Iya. Kasih tahu bang. Mantap bang. Kasih tahu bang. Bagus bang. Oke, kita lanjut dulu. Dan kita nanti akan bahas sebentar lagi apa maksud daripada dia.
Ya, satu, keduanya S3 Haifa. Dua-duanya. Nomor satu, semuanya diborong. Coba yang mana? Seorang yang menipu muslim-muslim yang lugu, atau nomor dua, dia itu S3 yang tidak bisa membedakan mana naskah Bible dan mana komentari. Nah, gitu tuh ya. Bro Agit bilang luar biasanya Viro ya. Terimalah kenyataan itu. Gini. Teman si Andri Tunggal ini goblok gimana sih? Dia ibaratnya gini, ketika argumen daripada setiap kitabnya dikritisi tidak berhasil menjawab, tapi cuma bisa cengengesan hehehe. Itu doang bisanya. Sanggah dong. Misalnya sama Kodonditan, kalau nggak sanggup dengar apa yang disampaikan Kodondit, datang debat, kasih tahu kan lu pintar. Nggak, yang lucunya daripada pendukung-pendukungnya, kenapa nggak ada gerakan separatis yang ayo kok Andre, kok nggak aku unsubscribe ini channelmu, yang penting kau debat sama Kodondi. Karena kan bagi mereka Andre Tunggal ini benar, kan benar dia. Nah kalau dia benar, berarti dialah orang yang paling bisa dipercaya untuk bantai Kodondi, untuk bantai Ustadz Kainama. Bukan sekedar nonton cengengesan doang. Kalian itu dididik untuk berpendidikan, teman-teman. Kalian Kristen-Kristen dididik untuk berpendidikan. Jadi segala sesuatu yang benar terima, kalau yang salah tolak. Kalau kalian anggap ini Andri Tunggal sebagai kebenarannya kalian, datangkan dia bertemu Kodondi, datangkan dia bertemu Ustadz Kainama. Bukan sekedar ad hominem menyerang pribadi. Dan kalian bangga jagoannya kalian cuma bisa pelangak-pelongo cuma di channelnya sendiri. Enggak kayak gitu. Ajak dia berdebat. Kodondi misalnya nih, kita yang Islam ya. Kodondi ya. Andri Tunggal nantang antum tuh. Nantang gua, iya. Dia mau head to head one by one. Iya kah? Iya. Membuktikan keaslian Bible dan keaslian Al-Quran. Siap nggak? Coba tanya Kodondi langsung. Iya siap banget gua. Kapan kalau Kodondi ya. Kalau Kodondi langsung kapan Andri Tunggal mau? Hah? Dia punya ongkos nggak? Hah? Dia punya ongkos nggak? Kalau nggak gua ongkosin. Sampai mau diongkosin. Biaya daripada pengadaan debat dari Kodondi, apapun hotel, biaya segalanya, keamanan, fasilitas dijaga, dijamin mewah, dijamin enak. Tapi cuma bisa pelongo di channelnya sendiri. Ini jagoan kalian. Bisanya cuma pelongo. Ayo sama Kodondi no. Kasih tahu Bible kalian sehebat apa. Kan ini jagoan kalian. Bukan hanya cuma bisa bilang Ustadz Kainama penipu. Tunjukkan penipuannya di mana. Ya kan? Oh masa dia tidak bisa bedain antara dokumentari dan Bible? Oke, kita terima. Kita terima dengan syarat. Kok Andre, kan Anda paling tahu Bible dan kami jagoin Anda. Anda sang jagoan. Maka Andalah orang yang pantas datang bertemu Kainama. Bantai mulutnya. Bantai. Emang berani? Kagak ada. Berarti menunjukkan dia cuma orang yang jadi orang tolol. Ya. Cuma bisa pelangak-pelongo di channelnya sendiri. Kodondi berapa kali udah nantang debat, lu kagak mau, ya kan teman-teman? Ini yang dibanggain orang yang pengecut. Berarti kalian Kristen gimana sih ngebanggain orang yang pengecut gitu? Gimana? Ayo bangun gerakan kalian. Yang menurut kalian Andri Tunggal ini benar, hajar, bantai Kodondi, buat Islam malu, buat. Kasih tahu kalau Islam bisa dipermalukan. Bantai Kodondi, bantai Ustadz Kainama. Bisa yuk. Ini cuma pelangak-pelongo di channelnya sendiri. Aneh memang. Ayo, kalau kamu memang bisa untuk menelanjangkan Kodonditan, ayo telanjangin. Suruh kalian Kristen, jagoan kalian Andri Tunggal ini. Ayo berdebat akademisi bersama Kodondi atau Ustadz Kainama. Sekarang gini. Kalian kok bisa bangga sih dengan pengecut? Itu yang bikin heran ya teman-teman. Mereka tuh kok bisa bangga sama pengecut gitu. Sama pengecut tuh kalian bukan bangga gitu. Seharusnya kalian tuntut kalau Andri Tunggal selaku penganut agamaku merasa dirinya benar. Lalu kenapa takut untuk bertemu dan mempertanggungjawabkan mana yang benar? Ayo. Yang ada dia takut perpuluhan rungkat guys, nggak diundang lagi di gereja.
Dan gue yakin ya, gue tantang lu Andre Tunggal ya. Kalau lu debat sama Kodondi, gue tahu satu hal, tahu nggak apa? Undangan khotbah kurang, lu bakal nggak dipakai lagi. Karena kemenangan Kodondi sudah dijamin 200%. Benar nggak teman? Benar. Dan Andre Tunggal sudah pasti membusuk tanpa undangan khotbah lagi. Makanya dia cuma bisa keluar-keluar di channelnya sendiri gitu guys ya. Oke, kita lanjutin. Apa-apa aja, nanti kita bantai sama kita lagi aman. Ntar lagi kita jawab apa yang dia mau ya. Orang-orang seperti Viro ini memang adalah sasaran paling empuk bagi Kainama, orang-orang kayak Kainama gitu. Sasaran empuk banget deh, paling enak deh. Enak bener ya, paling enak tuh. STLR 1 dan 2 ya. Jangan pilih lah kasih Yangko Kamaboko bilang. Nomor 1 S3-nya di alam mimpi. Biasanya nih ya teman-teman, mereka tuh pengen kan bahwa memang bener Kainama nih S3 Haifa. Cuman masalahnya Anda menyaksikan sebuah realita. Dia adalah S3 yang tidak bisa membedakan mana naskah Bible dan mana komentari. Terimalah kenyataan itu. Ya udah, lu kan bisa ngebedain ya teman-teman ya. Berarti dia secara tidak langsung kan mau bilang, gua bisa bedain Kainama enggak. Ayo debat. Sama Kodondi juga lu bisa bedain mana kitab yang benar, kitab yang salah. Ayo debat. Jangan cuma congor-congor doang, pelangak-pelongok di channel sendiri. Dan yang lucunya Kristen yang lain ngedukung. Orang-orang kayak gini didukung tuh. Yang pengecut di channelnya sendiri dukung. Di mana integritas kalian? Di mana jiwa pemberani, laskar salib, laskar Kristus mana? Ajak itu si pembawa kebenaran kalian, Andre Tangtung. Hajar Kodondi. Hajar Ustadz Kainama. Kasih tahu mana kebenaran. Tapi sayang, kalau kalian udah dukung kayak gitu ya, kalian mungkin nggak akan undang dia lagi buat khutbah, kesaksian gereja nggak diundang lagi. Kenapa? Ya reputasi udah hancur. Karena aku yakin pasti gagal membuktikan. Karena argumen Kodondi sama Kainama, Ustadz Kainama begitu kuat ya. Gitu dia. Oke lah, kita lanjut lagi lah. Dia bisanya sampai api gitu. Terimalah kenyataan itu. Kalau ada S3 nggak bisa bedain itu, bagi saya itu bukan S3. Itu S3 tipu-tipu. S3 dalam bidang tipu-tipu. Ya, itu jago itu ya. Itu apa lu? Bukan cupu itu. Itu lu yang cupu woy anjir. Bukan ya. cupu, lu yang cupu yang dari dulu nongol cuma di channel sendiri. Siapa? Hah? Kalah lu sama orang tua Budi Asali sama pendeta Esra Soru yang jam terbangnya tinggi. Debat berani membuktikan kebenaran walaupun gak pernah benar. Itu yang paling penting. Ya, Esra Soru, Budi Asali udah lama ditelanjangi sama Kodondi. Lu mau masuk enggak? Lu takut enggak ada undangan khotbah lagi kan? Perpuluhan rungkat kan? Takut lu kan? Takut? Bilang kalau lu takut. Bilang. Yaudah. Gue agak najis. Kenapa? Pendukungnya tuh malah ngedukung. Kepengecutan dia tuh didukung gitu. Aneh kalian. Seharusnya kalian komen, woi jangan pengecut, ayo tunjukkan kebenaran Andre Tangtung. Anda apologet kebanggaan kami. Apa enggak pantas ini orang-orang modelan kayak gini ya? Untuk kita pengecut-pengecutkan. Kenapa? Karena nggak mau. Oke, teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan ya, kita gaskan ya. Aku teman-teman kalau jadi kalian Kristen kayak gini ku buat guys. Orang-orang kayak gini nih, aku berdiriin samping jalan, ku kasih hadiah kayak gini. Kayak gitu gue buat ya. Tapi rame-rame nggak sendiri. Nah gitu bang, mantap bang. Kasih bang, 1, 2, 3, bagus bang. Emang harus dikasih yang kayak gitu ya, model-modelan kayak gini ya. Pengecut kok dibanggain, aneh kalian. Nah, itu masih pertama dan saya berharap kemudian kita bisa iris tipis habis ya. Iris tipis anjay. Ya. Oke, mari kita lanjutkan ya teman-teman ya. Mari ketik gas ya. Ayo gas. Kenapa lari Andre? Aduh, Viro. Mari kita gas ya. Kita lanjutkan teman-teman ya. Terima kasih untuk 662 orang yang sudah bergabung bersama-sama untuk belajar malam hari ini. Mari kita lanjutkan teman-teman ya.
Kita dengarkan apakah semua tokoh di dalam tanah, di dalam PL menyebut nama Muhammad setidaknya atau minimal 4 ayat. Mari kita dengarkan sama-sama. Nah itu Ustadz ke sana belajar tanah. Itu tuh dikirim sama, di dalam cerita ini dikirim sama gereja juga. Iya. Lalu beta berangkat ke Haifa. Untuk sekolah itu. Iya. Saya sampai sana membawa misi apa? Cari tahu siapa itu Jesus di tempat dia hidup, begitu kan? Saya mulai ini saya komentar sedikit dulu ya teman-teman ya. Ada gereja yang mengutus orang untuk cari tahu siapa Yesus. Ini dari kemarin waktu saya pikir-pikir geli banget. Ada gereja yang mengutus orang untuk cari tahu siapa Yesus. Lah selama itu tuh gereja buat apa itu ada gitu. Ya namanya gereja jelas sebuah tubuh Kristus, kumpulan komunitas pengikut Yesus yang menuhankan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kedua Trinitas yang datang ke dunia melakukan karya penebusan. Dia mati bagi dosa kita, dia dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu jelas ya. Lucunya ada gereja yang mengutus orang kaya Kainama untuk cari tahu siapa Yesus. Kainama lagi silat. Kainama, jangan alasan lagi yang bilang saya ad hominem ya. Argumenmu itu kelihatan ya. Saya bahas argumenmu. Mari. Jangan kelihatan pengecut dari tadi, ad hominem dari tadi, menyerang pribadi aja, pembuktian nggak ada, debat nggak mau. Ini isinya namanya apa? Bukan ad hominem, isinya ad pecundangan, isinya pecundang. Mari kita dengarkan ya teman-teman ya. Dikirim sama, di dalam cerita ini dikirim sama gereja juga. Iya. Lalu beta berangkat ke Haifa. Untuk sekolah itu. Iya. Saya sampai sana membawa misi apa? Cari tahu siapa itu Jesus di tempat dia hidup, begitu kan? Saya mulai ikuti alurnya kemana nih para rabai bawa saya untuk mempelajari. Para rabai yang valid ya. Rabai valid ya. Bawa saya untuk mempelajari tanah. Yesus memuliakan Rasulullah, Nabi Musa memuliakan Rasulullah, Nabi Adam memuliakan Rasulullah, Yeskiel memuliakan Rasulullah, Hosea, Amos, Obadja, Yeremia, Yesaya, bahkan Daud alaihissalam memuliakan, Salomo memuliakan, keluarga Joseph memuliakan, semua. Dan ini tertulis di tanah itu. Semua. Jadi mulai dari Bapak Israel, Ruben, Simon, Levi, Isakar, Yehuda, Gad, Naftali, Asher, Dan, Zebulon, Nabi Yusuf alaihissalam, lalu tutup dengan Benjamin. Itu semua menuliskan minimal 4 ayat, Bung. Terselip nama Muhammadin. Dia itu kayak anak sekolah minggu yang lagi jago-jagoan hafal nama ya. Jadi dia lagi mention nama-nama orang-orang di perjanjian lama, mention nama-nama anak-anak Israel ya. Jadi saya tuh cuman waktu dengerin saya cuman ketawa-ketawa ya. Saya ketawa dan ketawa ya. Seperti Nabilah juga ya ketawa karena mengatakan Andri Tuntung bisanya cuma monolog, debat sama Sumat takut. Andri Tuntung cuma bisanya monolog, benar teman-teman. Oke, sebelum kita jawab berarti ini tendensiusnya nama Nabi Muhammad ya. Oke, kita simak. Ya, ini mukanya lagi bagus. Sebelum kita jawab kasih hadiah ya, kayak biasa lah. Kita pasti punya hadiah menarik ya. Hadiah yang bagus ya. Kita kasih ya. Oke, kalau udah diminta kita kasih dulu. Oke, silakan Bang. Silakan dengan segala hormat. Ya, silakan Bang. Gus. Kasih Bang. Gus, kasih lagi Bang. Iya. Oke, kita jawab ya teman-teman ya. Merujuk daripada perkataan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan apa? Dikatakan oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah
rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Wa idh qala Isa, saat itu berkatalah Isa ibnu Maryam, ya Bani Israel, bahwa sesungguhnya aku Rasulullah kepada kamu yang membenarkan bagi segala sesuatu yang ada di tangan kalian yang kalian anggap itu Taurat. Wa mubasyiran birasulin, dan kemudian akan menerangkan satu rasul yang akan datang setelahku, sang penolong lain min ba'di daripada diriku, ismuhu Ahmad, yang namanya diisikan pujian. Gini teman-teman ya. Jadi banyak orang yang salah mengartikan ayat tersebut. Nah, gimana tuh maksudnya Bang? Gimana maksudnya? Orang mengartikan seakan-akan nama Nabi Muhammad itu memang tertulis langsung bahwa nanti ada Nabi namanya Muhammad. Salah besar dan total. Tahu nggak kemungkinannya teman-teman? Kalau nama Nabi Muhammad langsung ditulis nanti Rasul terakhir namanya Muhammad, orang yang tidak setuju dengan ajaran Musa akan menubuatkan, akan melahirkan anak-anak yang mereka namakan dengan Muhammad, yang kemudian mengajarkan ajaran-ajaran palsu. Ada 3 nama yang Allah sembunyikan daripada kitab-kitab terdahulu agar tidak bisa diselewengkan. Pertama, nama dirinya yaitu Allah. Kalau Allah sebutkan nama dirinya terdahulu, maka berkemungkinan akan adanya orang-orang yang kemudian menciptakan agama baru yang Tuhan-Tuhannya yang disetarakan dengan makhluk dan mereka namakan dengan Allah, sehingga ketika Islam datang mengatakan bahwa Allah Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk, semua akan menolak karena dulunya mereka percaya Allah itu makhluk. Artinya Allah mensucikan nama dirinya dengan tidak memberitahukan siapa dirinya terdahulu dengan nama Allah. Karena Allah tahu kalau namaku telah kusebutkan dahulu, maka namaku juga akan dipakai nanti untuk menubuatkan ajaran-ajaran palsu, untuk melahirkan ajaran-ajaran palsu yang menyembah Tuhan yang bukan aku dan menamakan Tuhan-Tuhan mereka dengan Allah. Itu yang berusaha dilindungi oleh Allah. Lalu kemudian ketika hari ini nama Allah itu dipakai dalam kitab Kristen, wajar kita membela, wajar kita menggugat. Kenapa? Karena nama Allah telah disucikan oleh dirinya sendiri dengan tidak menyebut nama tersebut agar kemudian tidak diselewengkan sebelum penyempurnaan dengan kedatangan Islam. Yang kedua, nama yang disembunyikan yaitu Islam. Kenapa Allah sembunyikan Islam? Takutnya nanti kalau Allah sebutkan bahwa ini adalah ajaran Islam mulai daripada ajaran terdahulu, inilah ajaran yang paling benar, maka Islam sekarang akan tertolak. Kenapa? Karena jikalau nama ini telah disebutkan, maka orang akan melahirkan begitu banyak Islam di seluruh berbagai muka bumi ini dengan nama Islam, dengan penyembahan bukan Allah. Mereka mungkin bisa jadi nyembah pohon dinamakan ajaran Islam, ada orang nyembah batu diajarin agama Islam, orang nyembah pintu dikatakan itu Islam. Allah sembunyikan nama mulia ini, Allah sembunyikan simbolik mulia ini. Oke, selanjutnya ya Allah rahasiakan nama Nabi Muhammad. Karena probabilitinya sekarang gini, andaikan kita yang hidup di era Isa yang tidak setuju dengan ajaran Yesus tersebut, yang tidak setuju menyembah satu Tuhan tersebut, yaitu Allah, ya, bukan menyembah dirinya itu dibawah Paulus. Itu Paulus yang menubuatkan bahwa Yesus harus disembah, ya kan? Oke. Andaikan nama Nabi Muhammad ini duluan telah disebutkan di kitab-kitab sebelumnya, andaikan, maka akan ada mereka yang tidak setuju dengan ajaran Yesus, ajaran Isa alaihissalam, yang kemudian mereka itu akan memakai nama Muhammad karena udah disebutkan misalnya dalam kitab mereka. Dalam kitab Juventus 12:3 misalnya nama Rasul terakhir setelah Yesus Kristus adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti mereka, aku nggak setuju sama ajaran ini. Lalu apa yang terjadi? Nah, anakku ku kasih nama Muhammad, lalu ku ajarin, wahai nak, kalau udah besar kamu kan namanya Muhammad. Oke, kamu telah dikatakan di dalam kitab mereka bahwa ada Rasul namanya Muhammad. Kamu menyamar jadi Muhammad palsu yang di luar yang dikatakan oleh kitab mereka. Kasih tahu bahwa Tuhan itu adalah patung, kasih tahu bahwa Tuhan itu adalah berhala, sembah. Makan apa aja, mau babi, mau batu, mau tikus, makan semuanya, ya. Jadi akan banyak nama-nama Muhammad, akan menjadi pasaran nama Muhammad. Lalu kemudian nama itu ditiru, yang kemudian menubuatkan hal-hal palsu seputar ajarannya. Enggak, Allah itu sang maha cerdik di balik kecerdikan manusia. Jadi dalam memantapkan ajaran, Allah
sembunyikan nama sempurna dirinya, ajarannya, sama Rasulnya. Karena Allah tidak mau nanti kemudian adanya diselewengkan 3 nama ini. Jadi Allah mantapkan saat nanti Islam datang. Oke. Setelah itu, setelah dirahasiakan, jadi yang ada di Al-Quran ini dan yang ada di kitab mereka apa? Berupa sindiran yang sifatnya Ahmad. Apa itu sindiran yang sifatnya Ahmad, Bang Daman? Sindiran yang sifatnya Ahmad. Ahmad itu diambil daripada kata-kata hamada, artinya pujian. Sindiran dengan kata-kata Ahmad berarti adanya sindiran-sindiran seputar pujian yang menyemat nama Hamad. Berarti menunjukkan apa? Bukan langsung menjadi nama, tapi hanya berupa sindiran pujian. Karena hamada artinya pujian. Ahmadun adalah segala yang terpuji. Itu arti Ahmadun. Jadi Allah tidak mantapkan itu jadi sebuah nama. Nama Rasul nanti. Tidak. Allah sindirkan bahwa namanya pernah tersindir di dalam kitab-kitab mereka. Mana pembuktiannya, Bang Daman? Oke, coba kita buka. Sekarang kita lihat. Apa yang dikatakan? Aku menerangkan di sini ya, musaddiqan, aku menceritakan kepada kalian bahwa aku datang hanya memperbaiki Taurat yang telah kalian pegang dengan kalian memfitnah para rasul. Misalnya rasul-rasul kita Nabi Lot ya telah difitnah berzina dengan kedua anaknya, dan banyak rasul-rasul lain, Ismail, Abraham, difitnah semuanya dalam kitab mereka. Datanglah Nabi Isa membenarkan Taurat ini. Selanjutnya memberitahukan bahwa akan ada datang Rasul yang namanya disindirkan dalam kitab tersebut dengan segala pujian. Jadi mereka rahasia dong, namanya mana sih? Banyak pujian dalam kitab kita. Nggak akan kukasih tahu karena nanti kalian akan tiru. Karena nanti waspadalah terhadap penyesat yang nanti akan membawa namaku. Itu yang dikatakan dalam Bible, yang nanti akan mengatakan akulah Kristus, kan gitu. Nah takutnya juga diselewengkan, disembunyikan nama ini, disebutkan bahwa ini hanya berupa sindiran yang ada di dalam kitab kalian, bahwa Rasul itu ada, tapi berupa sindiran-sindiran, biar kalian nggak tahu siapa namanya. Karena kalau kalian tahu, maka akan ada ajaran-ajaran palsu dengan memakai nama ini. Karena buktinya waspada terhadap penyesat yang nanti akan membawaku yang mengaku akulah Kristus. Menunjukkan apa? Paulus bertemu dengan Kristus yang bangkit dari kubur. Padahal nubuatan Kisah Para Rasul 2 ayat 31 bahwa dia diselamatkan dari dunia orang mati, dagingnya tidak binasa, bahwa dia melihat sendiri naik ke surga tanpa kebinasaan apapun. Lalu Paulus mengatakan bertemu dengan Kristus yang bangkit dari kubur, yang bukan manusia. Ya udah, mungkin sebeles kan gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang benar nggak ada sindiran daripada nama? Oke, kita baca daripada Hagai 27 teman-teman. Dalam Hagai 27 apa yang disebutkan? Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang-barang yang indah. Indah-indah pujian nggak? Wahai adikku yang indah, senyumanmu begitu indah, matamu begitu indah. Pujian apa hinaan? Pujian ya, pujian. Oke, ini indah-indah ya. Oke, indah-indah ini coba kita lihat apa isinya. Nah, di throat-nya kita lihat nih, diambil daripada kata Hamad. Nah, coba diperhatiin, kita gedein. Coba diperhatikan. Baca yang gede. Di sininya, the Arabic Hamida means praise the name Muhammad. Akar kata yang diambil untuk nama Nabi Muhammad. Akar katanya. Isinya apa? Emang nama? Bukan. Pujian. Tapi nama beliau disindirkan dalam bentuk pujian, barang yang indah-indah. Selanjutnya, ayat yang paling sering digunakan, yaitu Kidung Agung 5:16. Kata-katanya manis dan semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Bukankah menarik ini? Kekasihku ini adalah sebagian daripada pujian. Lalu apa kata-katanya? Menarik ini diambil daripada kata mahmadim. Oke, ini diambil daripada kata mahmadim. Nah, diambil daripada kata hamad, yang ini menjadi nama daripada the name of Muhammad from the roads. Asar kata mahmadim. Namun apakah ini nama? Bukan. Tapi hanya sindiran daripada keterpujian daripada kata Ahmad. Hamada puji, Ahmada terpuji. Demikianlah kekasihku yang terpuji itu. Di mana di sini disebut indah dengan segala pujian, di sini disebutkan dengan menarik dan indah dan kekasihku. Oke, selanjutnya disebutkan apa? Bahwa kedatangan Isa juga menubuatkan bahwa nanti akan ada nama Rasul yang kusindirkan dengan segala pujian. Apa yang dikatakan dalam kitab mereka? Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ini yang paling penting nih, yang lain. Berarti sesuatu yang lain nggak boleh sesuatu yang pernah ada. Oke? Meminta kepada Bapa seorang penolong lain. Lalu Yesus juga melanjutkan dengan mengatakan, aku harus pergi dulu agar penolong lain itu bisa datang. Sekarang gini, ada kata-kata lain. Ingat, ada kata-kata lain. Kalau lain berarti meminta segala sesuatu yang belum ada.
Kalau udah ada bukan lain namanya. Misalnya saya udah punya gunting, saya udah punya korek. Yang ini, saya meminta kepadamu korek yang lain. Apakah kamu akan ngasih yang ini? Enggak, yang lain. Berarti narasi kata-kata yang lain yang bukan yang pernah ada. Mereka mengartikan dalam artian gereja yang lain itu apa? Roh Kudus. Masalahnya 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 apa ya? Roh Kudus udah ada. Siapa? Yesus dikandung oleh Roh Kudus, itu satu. Yang kedua, Zakaria dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus yang dibaptis di Sungai Yordan, Roh Kudus berbentuk merpati udah ada kan? Jadi ngapain minta Roh Kudus lagi karena udah ada. Sama kayak kita bilang, "Hei, wahai orang Indonesia, wahai pelatih PSSI, karena Sinteyong telah dipecat, aku akan meminta kepada PSSI seorang pelatih lain." Siapa? Sinteyong. Itu goblok. Aku akan meminta kepada PSSI seorang pelatih lain. Siapa yang udah dipecat? Sinteyong. Siapa pelatih lain yang diminta? Sinteyong juga. Huhuy, masa sih? Masa sih Roh Kudus? Roh Kudus udah ada, ngapain diminta lagi? Roh Kudusnya udah ada. Andri Tangtung udah ada. Zakaria kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus dibaptis Sungai Yordan dia juga ada. Ngapain diminta lagi? Maksudnya Roh Kudus versi terupgrade, up to date, yang udah diupdate apa gimana? Ngapain diminta lagi? Seorang penolong lain itu siapa? Yang lain, arti kata lain, sesuatu yang berbeda, arti kata lain. Kayak kita bilang tadi ya, kita akan mendapati presiden yang lain, yang baru setelah ini. Siapa? Pak Prabowo. Ya udah ada, ngapain diminta? Ngapain? Ini untuk menunjukkan ini adalah kesimpulan semata yang disebabkan karena kebodohan. Itulah Andri Tangtung. Udahlah, kita nggak tahu. Sekarang bener nggak penjelasan saya bahwa Allah hanya menyindirkan? Gigi saya kok hitam ya? Ini bukan ya guys, ini pengaruh gelap ya guys. Penolong lain, ya udahlah. Bodo amat ya teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar kalian. Jangan lupa dukung saya di rekening di bawah ini. Jangan lupa juga dicek di deskripsi ada link Saweria, boleh bantu di link Saweria. Nah di sini itu yang jalan-jalannya. Terima kasih semuanya yang pernah nolong Bang Daman di channel ini, dan juga ini daftar sultan yang pernah nyumbang di link Saweria Bang Daman. Jazakallah semuanya teman-teman. Terima kasih banyak untuk semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk Andri Tunggal kita kasih hadiah. Masa kita tutup nggak ada hadiah buat Andri Tunggal? Wis mantap kali mukanya guys, lagi bagus. Kalau di sini bagus nggak? Ini bagus nggak ya? Ntar, kita cek dulu biar bagus. Ntar, nggak usah lah. Dari sini aja lah ya, biar bagus ya. Ini bagus nggak? Bagus. Oke bang, silakan. Nggak ada lain. Silakan. Bagus bang. Nangis? Nangis? Apa kayak gitu? Nggak ada. Senyumnya jelek? Jelek. Senyum yang manis? Andri Tunggal. Itu buat Andri Tunggal khusus tuh. Tuh khusus buat Andri Tunggal ya guys ya. Udahlah. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Andri Tunggal, tahu nggak apa? Oke, bye.